Selamat pagi Pak David. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Siva Oktaviani dengan Nathanael Ivan akan mempresentasikan final project study case tentang Korindo. Presentasi ini akan berisikan latar belakang perusahaan Korindo, visi misi Korindo, model bisnis, strategi implementation, analisis SWOT, analisis PESTEL, analisis 5 quarters, analisis PRIO, risk management, responsibility business, dan measuring performance. Korindo perusahaan yang didirikan pada tahun 1969 yang artinya telah 50 tahun Korindo beroperasi. Korindo perusahaan terdepan di berbagai macam industri di pasar Asia Tenggara yang sudah memiliki banyak sekali penghargaan. Korindo adalah perusahaan kerjasama antara dua negara, yaitu negara Korea dengan negara Indonesia. Korindo memiliki tujuan utama untuk mendedikasikan diri dalam hak asasi manusia dan pengembangan ekonomi. Dedikasi tersebut diterapkan kepada setiap divisi yang berada di Korindo. Korindo saat pertama kali didirikan hanya berfokus memproduksi pengembangan hardwood saja. Seiring berkembangnya pada tahun 1979, Korindo menambah produksinya menjadi memproduksi plywood atau vinyl. Pada tahun 1984, Korindo memproduksi kertas koran. Lalu pada tahun 1993, hutan tanaman industri, dan terakhir pada tahun 1995 menjadi perkebunan kelapa sawit. Korindo ikut bertanggung jawab memberikan kontribusi masyarakat Indonesia melalui yayasan yang didirikan oleh Korindo. Korindo memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut meningkatkan masyarakat berkelanjutan pada macam-macam bidang melalui program yang dinamakan Corporate Social Contribution yang dimiliki oleh Korindo. Selanjutnya yaitu terdapat visi dan misi Korindo. Yang pertama, visi Korindo yaitu menjadikan Korindo profesional dan peduli kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dengan program-program berkelanjutan Korindo. Lalu selanjutnya misi Korindo yaitu diantaranya yang pertama, memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik bersama Korindo. Lalu yang kedua ada Korindo terus aktif dalam menjalankan program-program meningkatkan sosial yang telah dijalankannya, seperti kesehatan dan pendidikan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensi yang telah dimiliki oleh Korindo. Dan yang ketiga, Korindo ikut mendorong sinergi dengan masyarakat dan pemerintah serta pemangku-pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan visi Yayasan Korindo. Lalu selanjutnya di sini ada stakeholder Korindo, semua stakeholder yang terlibat dalam rantai pasukan Korindo, seperti karyawan dan konsumen akan selalu dihormati oleh Korindo sesuai dengan undang-undang lokal, nasional, dan internasional. Undang-undang internasional seperti undang-undang yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional. Korindo memastikan bahwa semua stakeholder telah memahami semua hak dan tanggung jawab mereka masing-masing. Korindo juga membuat adil semua kondisi kerja stakeholder. Korindo menjamin semua stakeholder memiliki kesempatan yang sama, tidak membanding-bandingkan suku atau ras. Lalu selanjutnya model bisnis. Model bisnis Korindo, perusahaan Korindo memiliki banyak sekali macam bisnis. Di antaranya yaitu Korindo terdapat perkebunan kayu dan perkebunan karet, lalu terdapat produk kertas dan produk kehutanan, terdapat konstruksi dan industri berat seperti wind tower, pabrik, dan struktur baja, kendaraan peruntukan khusus dan konstruksi. Lalu terdapat logistik seperti layanan logistik, pelayaran, dan bisnis internasional. Korindo ini juga terdapat jasa finansial seperti asuransi, dan terakhir Korindo terdapat real estate. Strategi implementation. Korindo menggunakan defensive tactic untuk melakukan market location dikarenakan Korindo selalu membuat variasi terbarunya, mulai dari hardwood sampai sekarang menjadi perkebunan minyak sawit, dan semua variasi produk Korindo berhasil di semua pasar. Selain itu, Korindo juga menjalankan berbagai macam program untuk membantu para masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau akan dibantu oleh perusahaan Korindo. Dan Korindo juga menyediakan banyaknya lapangan kerja sehingga dapat membantu masyarakat yang susah mencari pekerjaan di daerah-daerah.
Lalu, Korindo termasuk first mover dalam timing tactic. Dikarenakan Korindo selalu menjadi penggerak pertama dalam bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Korindo melalui bisnis Hartut lalu pada tahun 1979 memproduksi plywood atau veneer hingga sampai pada tahun 1995 Korindo melakukan bisnis perkebunan kelapa sawit yang sampai sekarang perusahaan Korindo menjadi unggul dalam pasar. Lalu di sini terdapat analisis SWOT. Strength dari perusahaan Korindo yaitu perusahaan Korindo sudah didirikan sejak lama dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga menjadi perusahaan minyak kelapa sawit terdepan di Indonesia, memiliki luas hektar yang sangat besar di Indonesia. Korindo juga memiliki program-program untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia sehingga ini dapat dijadikan kekuatan oleh perusahaan Korindo untuk terus meningkatkan perusahaannya. Lalu yang kedua terdapat weakness. Weakness dari perusahaan Korindo yaitu Korindo memiliki banyak konflik dengan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Dikarenakan masyarakat sering melihat terjadinya kebakaran hutan dan masyarakat menganggap bahwa kebakaran hutan tersebut sengaja dilakukan oleh perusahaan Korindo. Lalu yang ketiga terdapat opportunities, peluang bagi perusahaan Korindo. Korindo bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan GF Oil yaitu untuk mendirikan pabrik biofuel di Pulau Bintan, Indonesia yang menggunakan minyak kelapa sawit milik perusahaan Korindo. Pabrik tersebut memproduksi bahan bakar yang terbuat dari minyak nabati. Selain itu, Korindo akan melakukan ekspansi produksi minyak sawit mentah untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan di pasar domestik. Lalu yang keempat terdapat trade, ancaman bagi perusahaan Korindo yaitu semakin berkembang dan semakin maju banyak perusahaan baru yang membuka usaha pada bidang kelapa sawit. Selain itu banyak juga masyarakat yang melapor atau mengajukan tentang hak masyarakat. Nah, Pastel analisis untuk Korindo Group. Yang pertama, politik Indonesia merupakan negara demokrasi Pancasila, di mana Indonesia menjalin hubungan baik dan memudahkan untuk melakukan penjualan luar negeri. Lalu dalam ekonomi, Indonesia sendiri dapat menaikkan kembali GDP-nya setelah COVID-19, menandakan kekuatan dari ekonomi Indonesia. Lalu dalam sosial, dengan padatnya penduduk Indonesia, Korindo dapat menggunakan banyaknya penduduk Indonesia untuk keuntungan Korindo. Lalu dalam teknologi, hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan smartphone dan adanya layanan 5G dan 4G di seluruh penduduk Indonesia. Lalu dalam legal, diberikan kemudahan dalam melakukan ekspor dalam hukum Indonesia. Lalu dalam environment, dikarenakan Indonesia merupakan negara tropik, memudahkan untuk perkebunan Korindo yang bisnis venture dalam kertas, kayu, dan kelapa sawit. Lalu dalam five quarter, pertama ancaman pendatang baru, banyak yang akan mencoba, tetapi sulit bagi mereka untuk dapat mengalahkan keuntungan dan kekuatan bersaing dari Korindo. Lalu ancaman produk dan jasa pengganti, rendah kemungkinannya untuk adanya produk pengganti karena Korindo menjadi market leader. Lalu kekuatan tawar-menawar pembeli. Produk yang ditawarkan oleh Korindo merupakan market leader sehingga harga produk yang ditawarkan sesuai. Sehingga kekuatan tawar-menawar pembeli tidak terlalu kuat. Lalu kekuatan tawar-menawar pemasok Korindo Group itu sendiri mengontrol supply chain dari banyak industri bisnis. Dari banyak industri bisnis venture industrinya dari Korindo itu sendiri. Sehingga kekuatan tawar-menawar termasuk rendah. Persaingan dalam industri sejenis, Korindo Group menawarkan banyak produk dan jasa, sehingga persaingan oleh kompetitor berdampak kecil bagi Korindo Group secara keseluruhan. Dalam Vario, pertama value, salah satu nilai yang dimiliki oleh Korindo Group adalah keberagaman bisnis venture yang dimiliki oleh Korindo Group itu sendiri. Korindo Group dapat mengontrol supply chain. Fairness, Korindo Group memiliki lahan perkebunan, merupakan salah satu sumber daya yang kuat yang dimiliki oleh Korindo Group. Korindo Group juga dapat menjadi produsen kertas terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara. Imitability. Korindo Group merupakan perusahaan yang sulit untuk diimitasi. Mengapa? Karena dengan kemampuan Korindo untuk mengontrol keseluruhan dari supply chain itu sendiri, merupakan sebuah aset yang tidak dapat dimiliki oleh perusahaan lain. Organization.
Korindo memiliki lebih dari 30 perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang sumber daya alam, pembuatan kertas, industri berat, keuangan, properti, bahan kimia, dan logistik. Korindo Group memiliki banyak afiliasi sehingga tersusun rapi organisasi dalam Korindo Group. Risk management. Yang pertama, keberlangsungan hutan hujan di Indonesia, terutama di Indonesia. Seperti dalam kertas dan pohon kelapa sawit akan membutuhkan banyak lahan, sehingga fauna dan satwa yang ada di dalam habitat tersebut dapat hilang dan kehilangan tempat tinggalnya. Tetapi, seperti yang dapat terlihat dalam visi dan misi Korindo, Korindo itu sendiri menjaga lingkungan alam yang ada serta menjaga keindahan dan keberagaman satwa dan fauna yang ada di Indonesia. Keberlangsungan dalam lingkungan. Dalam perjalanan bisnisnya, Korindo Group menggunakan sumber daya yang dapat merusak lingkungan, seperti limbah yang diemisikan oleh pabrik produksi Korindo Group. Oleh karena itu, Korindo Group melakukan segala cara untuk mengurangi dan selagi menjaga lingkungan hidup dan melakukan tindakan timbal balik kepada lingkungan sekitar. Lalu putusnya supply chain. Dikarenakan Korindo mengontrol supply chain dari perusahaannya sendiri, jika awal supply Korindo seperti perkebunannya potong atau terjadi bencana, hal tersebut dapat merusak hingga keseluruhan dari supply chain Korindo. Lalu terdapat responsibilities bisnis. Responsibilities bisnis adalah sebuah tanggung jawab perusahaan kepada seluruh stakeholder perusahaan seperti konsumen, karyawan, masyarakat, dan pemegang saham perusahaan Korindo. Terdapat 5 bidang program yang dijalankan oleh perusahaan Korindo, yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang edukasi, bidang lingkungan, dan bidang infrastruktur. Bidang ekonomi, perusahaan Korindo menyediakan atau memberikan dukungan bantuan kepada para usaha atau bisnis seperti bisnis perkebunan minyak kelapa sawit dan perkebunan karet. Dengan bantuan dari Korindo berharap dapat meningkatkan pendapatan pada setiap keluarga sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Bidang kesehatan, perusahaan Korindo memberikan pelayanan kesehatan dan klinik gratis yang didirikan pada daerah-daerah kecil untuk membantu masyarakat di sana yang kesusahan untuk kesehatan mereka. Selain itu, Korindo juga menyediakan dokter keliling, pelayanan kesehatan seperti imunisasi, dan Korindo juga memberikan mobil ambulans. Bidang edukasi, Korindo sadar bahwa untuk meningkatkan berkelanjutan kunci utamanya berada di kualitas sumber daya manusia. Maka dengan itu Korindo membantu bidang pendidikan dengan cara memberikan beasiswa kepada pelajar, penyediaan fasilitas belajar yang layak dan bus sekolah antarjemput para pelajar. Bidang lingkungan, Korindo ingin meningkatkan pelestarian lingkungan dengan cara melakukan penanaman pohon dan pembersihan lingkungan yang diadakan secara rutin oleh Korindo. Dalam pelestarian lingkungan ini juga, Korindo menyertakan anggota polisi atau anggota militer serta pemuka agama setempat sehingga semua masyarakat ikut dalam berpartisipasi pelestarian lingkungan yang diadakan oleh Korindo. Bidang infrastruktur. Korindo juga membantu pembangunan infrastruktur yang sulit dijangkau oleh pemerintah, sehingga akan dijangkau oleh Korindo. Korindo membantu dalam hal seperti pembangunan jembatan dan pembangunan fasilitas umum seperti tempat ibadah masjid atau lapangan olahraga. Measuring performance Korindo dengan cara melakukan evaluasi kepada para karyawan setiap tahunnya. Evaluasi karyawan tersebut mengacu kepada Key Performance Indicator atau KPI yang telah dibuat oleh Korindo sehingga evaluasi karyawan setiap tahunnya akan terus sama, tidak berbeda-beda. Evaluasi karyawan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan feedback atas kontribusi yang dilakukan oleh para karyawan selama setahun dan bertujuan agar karyawan lebih efektif selama melakukan pekerjaan. Pelaksanaan evaluasi tersebut terdapat 4 tahap, yaitu pertama pengawasan atau ongoing track, kedua umpan balik atau feedback, ketiga proses peninjauan atau review, dan keempat pemberian arahan atau coaching dari atasan Korindo kepada para karyawan Korindo.
Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam measuring performance, di antaranya yaitu kemampuan kerja karyawan, sikap setiap individu karyawan di lingkungan kerja, manajemen kerja, dan kepemimpinan. Tahap penilaian yang dilakukan oleh Korindo dengan cara mengkomparasikan total kerja karyawan dengan standar yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.